Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, untuk pembelajaran kali ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penawaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa-siswi dapat menjelaskan tentang pengertian penawaran. Siswa-siswi dapat menjelaskan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dapat menjelaskan juga tentang hukum penawaran, dan yang terakhir siswa-siswi dapat menjelaskan tentang fungsi penawaran. Pengertian penawaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang penawaran itu sendiri? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak produsen atau pihak perusahaan. Jadi penawaran ini datangnya itu dari pihak produsen atau pembuat ya, ataupun dari sebuah perusahaan yang ditawarkan ke pihak konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri? Yang pertama diantaranya ada harga barang. Kenapa harga barang bisa mempengaruhi terhadap penawaran? Karena produsen atau perusahaan itu menawarkan lebih banyak barang jika harganya naik. Tetapi ketika harganya turun, maka produsen atau perusahaan akan menawarkan jumlahnya dengan sedikit. Karena apa? Ketika harganya naik di pasaran barang tersebut, barang yang dijual, maka penawarannya pun akan banyak karena keuntungan yang akan didapatkan oleh produsen itu sangat banyak. Begitupun sebaliknya, ketika harganya jelek nih di pasaran kecil, maka perusahaan pun akan menawarkan barangnya dengan jumlah sedikit karena keuntungan yang akan didapatkan perusahaan itu pun sedikit. Selanjutnya, biaya produksi. Kenapa sih biaya produksi bisa mempengaruhi penawaran? Yaitu karena semakin murahnya faktor produksi, maka biaya produksi pun akan sedikit. Jika harga faktor produksi tinggi, maka barang yang ditawarkan produsen akan menurun juga. Misalkan kayak gini, bahan produksi yang dibuat, contohnya perusahaan tempe. Nah, bahan produksinya itu adalah kacang kedelai. Ketika kacang kedelai itu naik, maka tempe yang akan dibuat pun akan sedikit. Karena apa? Karena bahan dari tempe itu sendiri, kacang kedelainya sedang mahal. Begitupun sebaliknya, ketika kacang kedelainya murah, maka produksi terhadap tempe itu sendiri akan banyak. Karena apa? Karena biaya produksinya, bahan bakunya pun itu murah. Selanjutnya yaitu tingkat teknologi. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan, maka biaya produksi pun akan semakin murah dan jumlah barang yang akan ditawarkan pun akan banyak. Bagaimana teknologi bisa mempengaruhi penawaran? Dengan penggunaan teknologi yang sangat canggih, maka ketika memproduksi suatu barang pun akan lebih cepat dan akan lebih efisien, sehingga biaya yang akan dikeluarkan pun akan semakin murah, dan barang yang akan dibuat pun karena dengan teknologi akan lebih efisien dan akan lebih banyak lagi barang yang akan dibuat, sehingga penawaran pun akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, ketika teknologi yang digunakan itu kurang, maka barang yang akan dihasilkannya pun akan kurang pula. Kebijakan pemerintah
Di antaranya itu ada yang disebut dengan pajak dan ada yang disebut dengan subsidi. Pajak biasanya dikeluarkan oleh pihak perusahaan, sedangkan subsidi itu dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Kenapa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran itu sendiri? Karena pihak perusahaan ketika akan mengeluarkan sebuah produk, maka akan ada pajak yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan ke pemerintah. Maka semakin tinggi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, penawaran terhadap barang pun akan sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika pajaknya sedikit ataupun murah, maka produk yang akan dikeluarkan akan banyak pula. Begitupun ketika subsidinya besar, maka barang yang akan dikeluarkannya pun akan semakin banyak pula. Selanjutnya, faktor alam. Kenapa sih faktor alam dapat mempengaruhi terhadap penawaran? Nah, di sini faktor alam ini dapat mempengaruhi terutama dalam sektor produksi, pertanian, dan perikanan yang memang kedua pekerjaan ini sangatlah erat kaitannya dengan alam itu sendiri. Misalkan bagi para petani, ketika iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagalnya panen, sehingga jumlah barang yang ditawarkannya pun akan berkurang pula. Jadi untuk para petani dan untuk perikanan itu, alam itu sangat mempengaruhi karena erat kaitannya dengan iklim ataupun cuaca yang mempengaruhi. Maka iklim cuacanya ketika mendukung atau bagus, maka panen yang akan dihasilkannya pun akan banyak pula. Akan tetapi ketika iklimnya atau cuacanya buruk atau jelek, maka panen pun akan gagal pula. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta per unit pun akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan turun pula. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dijelaskan dalam rumus Q sama dengan A tambah BP. Maka diperoleh P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Keterangannya yaitu Q sama dengan banyaknya barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan kemiringan. Untuk latihan soalnya yaitu diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 600, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 125. Maka ditanyakannya yaitu tentukan fungsi penawaran. Yang kedua, tuliskan kurva penawaran. Yang ketiga, tuliskan pula kurva titik potong. Maka jawabannya yaitu P dikurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Maka dimasukkan yang angka yang tadi, P kurangi 500 per 600 dikurangi 500 sama dengan Q kurangi 100 per 125 kurangi 100. Maka P kurangi 500 per 100 sama dengan Q kurangi 100 per 25. Setelah itu tinggal dikalikan silang. Maka hasilnya 25P kurangi 12.500 sama dengan 100Q dikurangi 10.000. Maka 25P sama dengan 100Q kurangi 10.000 ditambah 12.500.
maka 25P sama dengan 100 Ki ditambah 2500, maka hasilnya P 100 Ki per 25 ditambah 2500 per 25, maka hasilnya P itu P sama dengan 4 Ki ditambah 100. Selanjutnya untuk mencari Ki, maka P sama dengan 4 Ki ditambah 100 sama dengan min 4 Ki sama dengan min P ditambah 100, maka hasilnya Ki sama dengan min P per min 4 ditambah 100 per min 4, maka hasilnya Ki itu Ki sama dengan 1/4 P kurangi 25. Selanjutnya kurva daftar harga. Setelah tadi diketahui Ki-nya itu 1/4 P dikurangi 25, maka kita akan ketahui tentang kurva daftar harganya. Ki1 sama dengan 1/4 P kurangi 25, maka P-nya itu di tabel harga itu 500, maka tinggal dimasukkan Ki1 sama dengan 1/4 dikali 500 dikurangi 25, maka hasilnya Ki1 sama dengan 125 dikurangi 25, maka hasilnya Ki1 sama dengan 100. Jadi kita tuliskan di tabel Ki itu 100. Yang kedua Ki2-nya yaitu dengan P-nya itu 600, maka Ki2-nya 1/4 P dikurangi 25. Ki2 sama dengan 1/4 dikali 600 dikurangi 25, maka Ki2-nya 150 dikurangi 25, maka hasilnya Ki2 sama dengan 125, maka dituliskan di Ki-nya itu yaitu 125. Selanjutnya kita ke kurva penawaran. Seperti biasa bahwa kurva penawaran itu ada yang ke atas yaitu P price harga, dan yang ke pinggirnya itu yaitu Ki penawaran. Di dalam kurva tersebut kita masukkan khususnya yang tadi P price harga, yaitu dari 600 500 yang kedua. Selanjutnya untuk Ki-nya itu 100 dan 125, maka kita ambil kesimpulan bahwa diambil garis ya. Tadi kan sudah ditentukan ya. Berarti P-nya itu 500, Ki-nya 100. Nah, P-nya itu 500, Ki-nya 100. Selanjutnya yang kedua, P-nya itu 600 dan Ki-nya pun 125. Maka kita ambil garis. Nah, ambil garis, maka garisnya itu naik ke atas ya. Selanjutnya, kurva titik potong. Titik potong pada sumbu P jika Ki sama dengan 0, maka P sama dengan 4 Ki ditambah 100, maka P sama dengan 4 dikali 0 ditambah 100, maka P-nya itu 100. Selanjutnya untuk titik potong sumbu Ki jika P-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 4 Ki ditambah 100, maka P-nya itu 0 sama dengan 4 Ki ditambah 100, sehingga min 4 Ki ditambah 100, maka hasilnya Ki sama dengan 100 per min 4, maka hasilnya Ki sama dengan min 25. Selanjutnya kita terapkan pada kurva titik potong. Tadi sudah diketahui P-nya itu 100 dan Ki-nya min 25. Nah, di sini itu ada garis seperti biasa ya, yang ke atas P, yang ke pinggir Ki. Nah, di sana tadi dijelaskan bahwa
Ketika Q-nya 0 maka P-nya itu 100. Maka yang di atas tadi 100 ya. Titik potongnya itu di tengah-tengahnya. Ketika Q-nya 0 maka P-nya itu 100, itu yang di atas. Dan yang kedua ketika P-nya itu 0 maka Q-nya itu min 25 ya, min. Nah, jadi kita ambil garis dari min 25 ke 100. Nah, ke atas yang garisnya. Jadi yang garis di atas itu yang 100 berarti 0,100 dan yang di bawah adalah min 25,0. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, setelah ini adik-adik diharapkan mengerjakan tugas yang sudah disediakan, yaitu tugasnya diketahui P1 sama dengan 600, P2 sama dengan 1000, Q1 75 dan Q2 175. Maka ditanyakannya itu fungsi penawarannya, kurva daftar harga, dan kurva titik potong. Alhamdulillah, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.